Selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku. Salam, salam kudus buat kita semua. Terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini, saudara-saudaraku semuanya. Ya, kita doakan terus perjalanan hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi, lancar semuanya sampai tujuan ya Pak. Tuhan berkati dalam perjalanan. Ya, baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Kami terus merendahkan hati di hadapan-Mu, ya Bapa, Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Oleh karena pertolongan Roh Kudus, kembali lagi di pagi hari ini, kami dalam merajut kebersamaan kami, kesatuan hati kami ya Tuhan, untuk bersyukur senantiasa kepada-Mu ya Bapa, atas kemurahan hati-Mu yang terus Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Dan nyata pada pagi hari ini Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang kami rasakan dalam kebersamaan kami, dalam pertemuan ibadah pada pagi hari ini, dalam Zoom meeting kami ini, sekalipun kami berbeda-beda tempat kami berada, kami dipersatukan oleh kebenaran-Mu. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, selamat pagi juga untuk Ito kami, Ibu Claras Borusimamora yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun selalu terjaga kesetiaannya oleh karena pertolongan Roh Kudus dan segala berkat Tuhan melimpah di dalam keluarganya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita kembali lagi akan bersama-sama menikmati kebersamaan kita. Dalam perenungan kita akan setiap pengajaran firman Tuhan yang melatih batin kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Roh Kudus. Amin. Pimpinan Roh Kudus sangat menjadi kebutuhan yang paling utama yang kita perlukan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, terutama pada saat kita mengalami kesulitan atau saat iman kita diuji, ya, mendapat ujian, tantangan, ya kita harus semakin lebih menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, kepada pertolongan Tuhan saja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah bersama-sama mendengarkan 1-2 kali ya pendalaman kita dari Galatia pasal 6. Ya, puji syukur, terima kasih buat Tuhan Yesus yang terus menambah-nambahkan pengertian yang baru untuk kita semua, ya, supaya kita terus, Bapak Ibu Saudaraku, dimampukan untuk menjaga dan memelihara akan kesatuan tubuh Kristus, yaitu kita jemaat kudusnya, untuk tetap bisa saling mendoakan, saling menolong, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari kita buka Alkitab kita, ya, dari Galatia pasal 6. Ya, tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi untuk saudara kami dari Indonesia Timur, Saudara Rivo Alamat. Tuhan Yesus memberkati atas kesetiaannya, kebersamaan kita yang sangat luar biasa. Ya, baik saudaraku, kembali lagi Galatia pasal 6. Kita masih akan bersama-sama
Bapak Ibu Saudaraku memahami dan merenungkan dengan baik bagaimana pertama-tama Tuhan Yesus telah memberikan pertolongan ya kepada kita yang sangat luar biasa melalui teladan hidup yang ditanggungnya Bapak Ibu Saudara di atas kayu salib yang dinyatakannya kepada seluruh dunia, ya seisi dunia, bahwa sungguh benar yang sanggup menanggung segala perkara adalah hanya manusia Yesus Kristus. Ketika dia menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan cermin kepada bercermin kepada kesetiaan Yesus Kristus, kepada ketaatannya itulah, maka segala sesuatu ini, segala berkatnya, berkat Tuhan dapat kita peroleh melalui iman. Kita sambut semuanya itu Bapak Ibu Saudara, yang dilimpahkan kepada kita dengan tidak terbatas. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian kita pun bisa yakin, kita tetap percaya bahwa kita akan dimampukan untuk saling menolong sebagai saudara seiman. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca kembali dari ayatnya yang kita masih akan melihat makna daripada ayat yang pertama ini, ayat pertama dan yang kedua, dan kita akan lihat juga nanti ayatnya yang kelima. Galatia pasal 6. Puji Tuhan. Ya, judul perikopnya kembali lagi kita diingatkan di situ, saling membantulah kamu. Amin, puji Tuhan. Ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan terkena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 5, kita langsung ke ayat 5 dulu untuk melihat perbandingan pernyataan daripada firman Tuhan di ayat 2. Ayat 5 dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, jadi di ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Di ayat 5 dikatakan, tapi tiap-tiap orang akan memikul, menanggung tanggungannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini tidak bertentangan tapi saling melengkapi. Karena firman Tuhan tidak ada yang bertentangan tetapi saling melengkapi. Namun kita harus berupaya untuk memberikan pikiran kita diperbaharui oleh pengetahuan akan kebenaran, supaya kita dapat menangkap maksud daripada firman Tuhan yang nampaknya di sini berkontradiksi tapi sesungguhnya tidak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya kita lihat bahwa kata beban di ayatnya yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, dikatakan demikian. Kata beban, sedikit kita melihat studi katanya, Bapak Ibu Saudara, bahwa beban dikatakan kata baros. Ya, kata baros ini adalah asal dari kata barometer. Ya, barometer di mana di bawah tekanan, ya, di bawah tekanan,
Dan itu artinya bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan ada yang bebas dari tekanan hidup, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak bisa hanya larut di dalam euforia bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus sukacita, damai sejahtera, itu betul Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak berarti bahwa dalam hidup ini tidak ada beban, ya, ada beban yang harus kita pikul Bapak Ibu Saudara, ya. Dan itu dikatakan beban bersama, ya, beban bersama ada. Saudaraku, harus sama-sama kita memikulnya, ya, menanggungnya, karena tidak semua beban itu dengan mudah ditanggung Bapak Ibu Saudara oleh orang per orang, tapi harus ada kebersamaan. Amin. Karena kita adalah tubuh Kristus. Nah, kalau kita ambil Bapak Ibu Saudaraku, saat saudara kita mengalami duka misalnya, ya, kita harus bersama-sama untuk bisa menunjukkan rasa empati kita, ya, dukungan kita satu dengan yang lain, ya, bagaimana kita meringankan beban dari saudara kita. Nah, kemudian di ayatnya yang kelima itu, kata beban di sana adalah kata porsi. Jadi ada porsinya Bapak Ibu Saudara, ya, kargo, ya, ada porsinya, sama seperti seorang tentara, seorang militer yang pergi berperang, itu masing-masing mereka membawa rangsel di badannya, ya, di tubuh mereka melekat rangsel. Nah, itu adalah beban yang harus dipikul masing-masing dan tidak boleh dititipkan kepada teman atau sama-sama mengangkat beban rangsel, ya, yang melekat pada tubuh mereka. Dan itu adalah beban masing-masing yang harus dipikul, dan itu sudah diukur berdasarkan latihan yang sudah dijalani oleh prajurit-prajurit, ya, yang dipersiapkan untuk menghadapi medan perang, ya. Rangsel yang melekat pada tubuh mereka, tempat di mana perbekalan mereka ada di sana, ya, itu sudah diukur, pasti mereka bisa memanggulnya, mereka pasti bisa membawa beban masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah gambaran di mana kita pun secara pribadi, ya, mempunyai beban tersendiri yang tidak bisa kita tanggungkan kepada orang lain, tapi kita sendiri pun harus mampu menyelesaikannya. Amin. Supaya ketika kita menyelesaikan atau bisa bertanggung jawab atas beban yang ditujukan atau yang menjadi tanggung jawab pribadi kita, maka dengan demikian kita pun lepas dari hambatan untuk bisa menolong saudara kita yang lain. Amin. Ya, ketika kita dilepaskan dari sebuah beban, itu bukan berarti bahwa supaya kita berdiam diri dan bersenang-senang sendiri dan membiarkan orang lain menderita saudara kita di dalam kesusahan. Tapi kalau kita berusaha untuk menanggung-jawabi beban kita, menyelesaikan segala beban pribadi kita, tanggung jawab pribadi kita, kita selesaikan, kita tuntaskan, maka tujuannya adalah supaya kita, ya, bisa melanjutkan, ya, pertolongan kita kepada saudara seiman kita yang lain. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Sebab dikatakan di ayat 2, bertolong-tolonganlah, ya, kamu menanggung bebanmu
demikian sebab dengan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Kita semua diikat oleh hukum Kristus, Bapak Ibu Saudara, yaitu hukum kasih. Ya, bahwa kasih itu adalah pengorbanan. Amin. Karena kita meniru Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati berkorban dengan nyawanya, dia menyerahkan tubuhnya ya untuk disalibkan, dan dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga untuk menyatakan kemenangannya atas kuasa dosa dan maut. Maka saudara-saudara dan kita pun semua orang yang percaya, ya, kita adalah orang-orang yang telah menjadi satu dengan kemenangan Kristus itu. Dan oleh karena itulah, saudaraku, semuanya itu dilakukan karena kasih, supaya orang lain diselamatkan. Sama seperti itu juga saudara-saudara dan saya. Mengapa kita harus terus setia di dalam pelayanan ini, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kenapa kita harus terus setia di dalam pembelajaran kita akan firman Tuhan? Kita terus ditambahkan pengertian-pengertian yang baru, ya, bukan supaya kita berdiam diri, tapi supaya kita juga bisa menolong orang lain. Jadi kita harus bertanya kepada diri kita, bagaimana dan siapa yang akan kita tolong lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, namun kita lihat, saudaraku, di ayat 1 itu dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kata kalaupun di situ adalah menunjukkan suatu kehati-hatian, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita mesti hati-hati, ya, saudaraku, untuk melihat bahwa, ya, saudara-saudara kita tidak bisa kita langsung menghakimi persoalan mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena di situ dikatakan, ya, sambil menjaga dirimu, ya, supaya kamu juga jangan terkena pencobaan. Jadi di sini, Bapak Ibu Saudaraku, haruslah ada suatu standar pemahaman terhadap setiap hal sebelum kita berpartisipasi di dalam segala sesuatu, di mana kita satu dengan yang lain oleh kasih Kristus, ya, harus saling tolong menolong, ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena pertolongan yang kita berikan atau pertolongan yang kita butuhkan itu adalah pertolongan yang didasarkan oleh motivasi karena kasih Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kasih Kristuslah, ya, yang panjang sabar, ya, kasih Kristuslah yang murah hati, ya, dan oleh karena kasih Kristuslah semua persoalan dan beban kita bisa terselesaikan dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku, ya, itu adalah satu hal yang sangat luar biasa, oleh karena di dalam kehidupan kita, ya, di dunia ini, ya, tidak selalu mudah, ya, selalu ringan beban yang kita hadapi. Ada kalanya, saudara, kita harus bergumul sedemikian rupa, dan kita harus panjang sabar, harus menantikan bagaimana tangan Tuhan menolong sampai, ya, satu masalah yang berkepanjangan, ya, satu masalah yang berlarut-larut itu harus menunggu sampai bagaimana waktunya Tuhan yang terbaik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkhusus pada pagi hari ini juga kita tadi sudah mendengar dari hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi, yang sedang dalam perjalanan menuju, masih di posisi di Jambi, ya, yang terjebak
kendaraannya oleh karena musibah banjir di sana, ya kita harus mendoakan beliau supaya bisa Tuhan berikan jalan keluar, kelancaran sampai tiba di tujuan, tidak ada sesuatu kekurangan apapun. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita lihat di situ bahwa di ayatnya yang pertama tadi dikatakan, maka kamu yang rohani. Amin. Siapa yang rohani di sini Bapak Ibu Saudara? Orang-orang percaya yang rohani yang dimaksud di sini adalah orang-orang percaya yang bersedia untuk bertumbuh ya di dalam kuat kuasa kasih karunia Tuhan. Karena tanpa kuat kuasa kasih karunia Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi orang yang diandalkan untuk memimpin. Ya, jika ada saudara kita yang jatuh, yang mengalami pencobaan di dalam ujian iman dalam kehidupannya, maka kita harus bisa berdiri ya di sampingnya untuk menguatkannya, untuk tetap memotivasi saudara-saudara kita supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, itu sangat diperlukan Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam setiap keluarga, ya kita sebagai orang tua ya harus menunjukkan ya bagaimana kita sifat perjuangan kita tidak mudah menyerah, tapi kita harus menunjukkan bahwa sifat perjuangan kita dalam kehidupan ini adalah ya bersandar pada kasih setia Tuhan. Amin. Supaya anak-anak kita di zaman modern sekarang ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diperhadapkan kepada situasi dunia yang serba instan ya, di zaman globalisasi sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak yang generasi ya milenial, generasi Z Bapak Ibu Saudaraku, ya Gen Z, ya Gen Z disebutnya. Kadang disebut mereka juga sebagai generasi stroberi. Generasi stroberi yang serba berpikir dengan instan, ingin memperoleh apa yang diinginkannya dengan mudah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua harus melatih anak kita menghadapi masalah-masalah kehidupan dengan memberikan contoh. Sebagai orang tua kita harus memotivasi mereka supaya mereka tidak gampang stres menghadapi satu masalah, tapi kita tunjukkan bahwa kita hidup oleh karena iman. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita yang selalu setiap hari menolong kita, ya, mensuplai pertolongan dan hikmat bijaksana kepada kita supaya kita tidak terjatuh kepada keserupaan dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membuktikan ya manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lebih dalam lagi untuk melihat makna daripada dan tujuan daripada saling menolong, bertolong-tolongan, ya, dia menanggung beban kita bersama. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudaraku, tujuan kita untuk selalu menunjukkan kesetiaan Kristus dan tetap bertahan melewati berbagai pencobaan dan ujian iman adalah supaya semakin banyak orang yang diyakinkan, ya, diyakinkan oleh firman Tuhan, supaya makin banyak orang yang datang kepada kebenaran, maka kita harus menolong satu dengan yang lain. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka kita akan lihat di dalam
2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-8 ya. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-8 saya akan membacakan untuk kita ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-8 ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, bisa kita baca dari ayatnya yang bisa dari ayat 3 kita lihat saudaraku ya. 2 Korintus pasal 1 dari ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Amin. Kita memerlukan penghiburan dari Tuhan dikala kita menanggung beban yang berat dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 4 dikatakan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang lain yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa penderitaan itu tidaklah kita pandang sebagai suatu hukuman ya. Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu tidaklah selalu kita pandang sebagai sesuatu yang selalu menyusahkan saja ya. Penderitaan itu tidaklah selalu jelek Bapak Ibu Saudara, tidak buruk, tidak selalu buruk. Tapi yang sangat luar biasa adalah Paulus katakan ya, supaya kami juga dapat menghiburkan yang lain ya. Kami bisa memberikan motivasi, dorongan bahwa ya, apa yang kami derita ya, itu bukanlah satu hal yang akan menghancurkan hidup kami, tapi untuk membentuk ya ketahanan diri kami untuk menyaksikan bahwa semuanya sumber damai sejahtera dan penghiburan kami, memampukan kami adalah dari Allah sendiri. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kita tidak akan selalu memandang negatif satu masalah, satu persoalan, tekanan hidup, tapi kita lebih melihat kepada kebaikan Tuhan di balik semuanya itu. Amin. Ini Bapak Ibu Saudaraku adalah merupakan satu latihan bagaimana kita memahami bijaksana atau hikmat daripada Tuhan di dalam kehidupan kita di saat kita mengalami persoalan, menghadapi persoalan, masalah dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga di ayat 5 dikatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Berlimpah-limpah Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus katakan berlimpah-limpah kesengsaraan Kristus yang dialaminya. Oh Bapak Ibu Saudaraku, itu hal yang sangat perlu kita cermati ya. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selalu ada pendampingan dari Tuhan. Amin. Selalu ada penyertaan dari Tuhan. Masalahnya adalah banyak orang yang mudah sekali bergantung pada pikirannya sendiri. Mudah sekali bergantung pada dunia perkataan manusia, lebih daripada bergantung kepada perkataan Tuhan. Nah, saudaraku, ya di sini kita lihat bahwa selalu Tuhan menjaga keseimbangan di dalam kita memandang arti daripada setiap masalah dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak membiarkan kita terdorong hati kita kepada hal-hal yang berpikir negatif ketika kita menghadapi masalah-masalah, tetapi lebih kepada bagaimana Allah ya melatih pikiran kita untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan dan
menerima penghiburan yang berlimpah-limpah dikatakan. Ayat 6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Di sini ya Rasul Paulus ingin mengajar kita bahwa sekali lagi adalah rencana Tuhan di balik sebuah penderitaan dan kesengsaraan. Ya, Paulus katakan supaya ada timbal balik atau dibalik daripada penderitaan itu adalah merupakan anugerah Tuhan yang bisa menguatkan orang lain juga. Kalau kita bisa memaknai arti daripada ujian dan pencobaan hidup, itu akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong orang lain juga. Sehingga melalui ketekunan kita, kesabaran kita, Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa bercerita kepada orang lain yang mengalami supaya tidak mudah putus asa, supaya tidak mudah stres, ya, supaya tidak mudah mundur dari pelayanan, supaya tidak mudah untuk kecewa. Kita juga harus menunjukkan bahwa kita pun semua ya memaknai beban hidup, ya bahkan kesengsaraan itu adalah supaya kita dapat mengambil bagian. Ya, katanya di ayat 7 itu, di ayat 7 saya baca, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami, ayat 8, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita sudah mendengarkan penjelasan tentang bagian hidup dari orang-orang Israel. Beberapa waktu lalu saya juga sudah menyampaikan bagaimana ya Tuhan membawa mereka keluar dari penderitaan perbudakan di tanah Mesir dan membawa orang-orang Israel berjalan melalui padang gurun, ya tempat yang panas, ya dengan terik matahari, dan terkadang juga mereka harus diuji dengan kekurangan makanan dan minuman, tapi Tuhan pada akhirnya mencukupkan apa yang mereka butuhkan juga. Hanya dikatakan di situ, ya, mengapa Tuhan harus membawa kamu, orang-orang Israel, melalui padang gurun, melalui perjalanan yang panjang menuju tanah perjanjian? Dikatakan Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan ingin menunjukkan isi hatimu. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, apakah kamu bisa membaca dirimu? Dapatkah kamu melihat dirimu siapa? Bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kamu akan bersungut-sungut saja dengan segala ujian iman, tetapi dengan pertolongan Tuhan kamu bisa mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, sebab tidak ada rencana Tuhan. Rancangan Tuhan tidaklah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa, ya, karena Tuhan ingin membuka
bagian-bagian ya di dalam berbagai hal dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin melatih kita menjadi cakap menanggung segala perkara. Amin. Supaya kita bisa menolong ya saudara-saudara kita yang lemah, maka haruslah diri kita sendiri yang terlebih dahulu ya kita menjamin diri kita bahwa kita tetap setia kepada kebenaran Allah, maka Tuhan akan memakai ya hidup kita juga untuk bisa saling menolong, saling menanggung beban satu dengan yang lain. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Apa supaya orang lain itu melihat bahwa kita hebat, bahwa supaya kita dipuji dan sebagainya? Tidak Bapak Ibu Saudara. Supaya orang lain mau datang kepada iman yang benar, dan supaya orang lain itu mau menghargai kebenaran firman Allah, supaya kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada mereka. Kita mengajak semua orang untuk bersama-sama mendengarkan dengan baik bagaimana setiap kebenaran Allah akan terus menguatkan kita dikala kita pun harus menghadapi berbagai ujian iman ya, yang ringan maupun yang berat. Kita harus bersandar kepada kuat kuasa firman Tuhan saja. Amin. Itu tujuannya Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan supaya kita terlihat bahwa kita lebih baik daripada orang lain atau kita lebih hebat dari orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, sama sekali bukan itu tujuan. Bagi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan adalah supaya membawa banyak orang bisa menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan kita, ya, bahwa sangat indah hidup di dalam persekutuan sesama saudara seiman, bahwa kita terus dipanggil untuk bersama-sama duduk dengan baik, dengan manis, dengar-dengaran akan suara Tuhan melalui firman-Nya, dan itulah sumber kekuatan kita bersama. Ya, itu satu langkah iman yang sangat dihargai Bapak Ibu Saudara. Apabila saudara ya tetap setia dan akhirnya orang lain ingin mengetahui tentang kasih Kristus, itu adalah satu pekerjaan Roh Kudus membuat hidup saudara dan saya berbuah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Berdoalah Bapak Ibu Saudaraku untuk diri kita masing-masing pertama-tama, supaya kepada kita Tuhan karuniakan kekuatan dan penghiburan, ya, sukacita dan damai sejahtera, sekalipun di tengah-tengah ujian iman atau kita menanggung beban ya di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa dikatakan pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, sebab Allah adalah setia, sehingga ketika kamu dicobai, maka Tuhan memberikan jalan keluar sebagai solusi bagi kita yang selalu ya merendahkan hati di hadapannya dan menantikan waktu Tuhanlah yang terbaik, dan kita tetap bersabar, panjang sabar untuk tetap setia menantikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kuduslah yang mengerjakan itu semua di dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, kehidupan kita di dalam berjemaat, supaya kita selalu hidup mengasihi satu dengan yang lain dan menjauhkan hal-hal yang mendorong kita kepada sesuatu hal yang membuat kita bertikai dengan saudara kita yang lain. Dijauhkan semuanya itu, tapi kita memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus mengaruniakan damai sejahtera kepada kita semua, supaya kita bisa disanggupkan hidup bersekutu di dalam damai sejahteranya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Benar ya Tuhan, terkadang beban yang berat dalam hidup kami suka menggoda dan memancing emosi kami yang bisa menjadi tidak terkendali apabila kami tidak berhati-hati
apabila kami tidak merendahkan hati kami, apabila kami tidak menaruh pengharapan kami kepada belas kasihan Tuhan, kami tidak terluput dari kejatuhan. Tapi kami bersyukur Tuhanlah yang menjaga hati kami, pikiran kami semua, dan memampukan kami untuk tetap setia dan terus bersemangat menjalani hari-hari kehidupan kami, menyambut setiap berkat Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami semua, untuk memampukan kami bisa saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Engkaulah yang menyediakan, Engkaulah yang memampukan, dan Engkaulah yang terus membukakan rahasia firman-Mu, supaya hati kami semua terbuka dan dimampukan sanggup kami saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah kehidupan dunia yang begitu sangat egois dan dunia yang mementingkan diri sendiri, kami mempunyai cara hidup yang Tuhan ajarkan untuk selalu hidup tolong menolong dan rindu berpartisipasi di dalam setiap beban yang kami tanggung. Kami bisa saling menguatkan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih untuk semua saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami menghadirkan diri kami dan menyatakan puji-pujian kami, dan juga menyatakan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami, bahwa kami rindu firman-Mu setiap hari untuk menyirami dan meneguhkan iman kami, supaya apapun yang kami kerjakan pada hari ini, kami mau serahkan itu kepada Tuhan, supaya Engkaulah yang membuat hidup kami berbuah dan berhasil di dalam setiap upaya yang kami lakukan, hanya mengandalkan kasih Tuhan, hanya mengandalkan pertolongan daripada Roh Kudus. Terima kasih Allah kami yang penuh kasih setia, dan Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Diberkatilah mereka apapun yang menjadi beban pergumulan dari masing-masing kami semua ya Tuhan. Tapi Engkau yang paling tahu, Engkaulah yang lebih tahu, karena Engkau adalah Maha Tahu bagaimana menolong setiap pribadi, setiap keluarga, dalam setiap pergumulan mereka semuanya. Tuhan campur tangan dan mengambil alih semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, berjalan dengan baik, melatih kami untuk bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya saudara-saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, terima kasih Ibu Bet semuanya yang sudah hadir, baik melalui live streaming Facebook dan yang ada di Zoom meeting kita. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam semua saudara-saudaraku, salam kudus. Kita jumpa lagi besok pagi ya. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.